Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Anissa Dinda Rahmasari NIM 101190123, Anida Wifki NIM 101190124, dan M. Irsyad Aulia Al-Fatoni dengan NIM 101190144 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Mal Zakawi dalam Wacana Kontemporer. Langsung saja, poin A adalah ketentuan harta yang wajib dizakati. 1. Milik penuh. Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut juga berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Selain itu, harta tersebut juga dihadapkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarak, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang-orang. Kemudian yang kedua adalah berkembang. Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila diusahakan atau mempunyai fungsi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mencapai nisab. Nisab artinya batasan atau jumlah tertentu. Maksudnya bahwa harta tersebut atau harta yang wajib dizakati tersebut telah mencapai jumlah ketentuan sesuai dengan syarak. Sehingga jika tidak sampai pada nisabnya, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Kemudian yang keempat adalah lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Dengan demikian, jika kebutuhan pokok tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak dapat hidup dengan baik atau layak. Kemudian yang kelima adalah bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar nisab atau mempunyai jumlah nisab yang harus dibayar pada waktu yang sama mengeluarkan zakat, maka harta yang dimiliki tersebut itu terbebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kelebihan. B. Kedudukan zakat dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang menjadikan Islam kokoh karena keberadaannya. Bagi muslim yang ingkar terhadap rukun tersebut, baik dari segi wajibnya maupun dari segi jumlahnya yang wajib dikeluarkan sebagaimana telah disepakati para ulama, maka ia dianggap keluar dari agamanya. Oleh karena itu, orang yang enggan zakat hartanya diperangi dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkannya dapat diambil dengan kekerasan sekalipun melalui peperangan. Ijma kaum muslimin sepakat terhadap hukum zakat bahwa hukum zakat adalah fardu. Jika ia bersikukuh mengingkari kewajiban zakat setelah diperingatkan, maka ia dihukumi sebagai seorang kafir. Kulo akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu mengenai poin A dan poin B. Berlanjut ke poin C mengenai tentang ketentuan hukum dan kadar zakat mal zakawi. Perlu diketahui bahwasannya zakat mal itu adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya, atau biasa dalam Islam disebutkan dengan istilah nisab. Nah, jenis zakat mal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, zakat binatang ternak, yaitu binatang ternak itu adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiarkan agar menjadi tambah banyak. Contohnya kambing atau sapi atau unta. Pada binatang ternak diberlakukan nisab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu ada 3 jenis. Yang pertama ada unta, sapi, dan juga kambing. Dan ketentuannya ada di makalah ya.
Contoh kecilnya yaitu 5 ekor, 9 ekor itu zakatnya itu 1 ekor kambing. Jika kita punyai 10 ekor, 14 ekor itu berarti zakatnya 2 ekor kambing dan seterusnya. Dan juga di makalah itu terdapat ketentuan mengenai zakatnya sapi. Jika kita mempunyai 30 ekor sapi, 30 sampai 39 ekor sapi, maka kita wajib mengeluarkan zakat sapi 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. Dan kambing juga ada kriterianya. Yang kedua yaitu zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam galian yang sangat berharga sekali dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sudah mencapai nisabnya, maka emas dan perak itu wajib dizakati 1 nisab dan perak selama 1 tahun penuh. Maka wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga yaitu barang dagangan atau tijarah. Barang perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli zakat, seperti perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT itu wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat yaitu zakat profesi. Profesi itu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan karena memiliki keahlian khusus sebagai bentuk upaya untuk mencari mata pencaharian. Contohnya guru, arsitek, dokter, pelukis, atau olahragawan. Zakat profesi yaitu zakat jika kita mempunyai penghasilan dan penghasilan tersebut sudah memenuhi nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat senilai 90 gram emas, dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu 1 tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, kami mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.